berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja lain, persekutuan lain, dimanapun berada, yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu malam ini, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita masih membaca Injil Matius pasal 25 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Masih kita berada dalam ayat-ayat ini. Matius 25 ayat 8 sampai 13 tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita baca. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Kekurangan minyak, pelita hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Ruang perjamuan kawin itu Wahyu 19 ayat 9, pesta nikah, perjamuan kawin anak domba Allah saat Yesus datang kedua kali. Terus lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Terima kasih. Jadi pada saat kedatangan Yesus kedua kali akan terjadi pemisahan untuk selama-lamanya antara gadis bijaksana, gereja bijaksana, dan gadis bodoh, gereja bodoh. Saya ulangi lagi, sekalipun sekarang masih satu rumah, satu kamar, suami istri, satu gereja, satu pelayanan, dan lain-lain. Tapi kalau satu bodoh, satu pandai, satu bijaksana, akan terpisah untuk selama-lamanya. Ini kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Firman hari-hari ini tentang pemisahan, kita harus hati-hati. Nah, gadis bodoh di sini adalah gereja Tuhan yang lengah, tidak berjaga-jaga, sehingga tidak memiliki minyak persediaan. Ini lengah, tidak berjaga. Dia pikir minyak dalam pelita sudah cukup, sudah cukup, tidak usah lagi bawa buli-buli dan lain-lain. Tidak berjaga, lengah, tidak berjaga, sehingga tidak memiliki minyak persediaan, berarti pelitanya padam. Pelitanya padam. Di sini di ayat 12, tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Gelap, pelita, padam, gelap. Sama dengan tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal oleh Tuhan. Itu pelita padam. Tidak memiliki minyak persediaan, sama dengan pelita padam, sama dengan tidak mengenal Tuhan dan tidak dikenal oleh Tuhan. Akibatnya menghadapi pintu yang ditutup, pintu perjamuan kawin anak domba yang ditutup, pintu perjamuan kawin yang ditutup. Artinya ketinggalan saat Yesus datang kembali kedua kali. Tidak bisa masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Berarti kebinasaan untuk selama-lamanya. Jadi penting ini pelita tetap menyala, supaya dalam terang itu kita bisa saling mengenal. Kalau dalam gelap tidak saling kenal. Tapi kalau pelita menyala, terang, kita bisa mengenal Tuhan, Tuhan mengenal kita. Sehingga kalau saling kenal, pintu dibuka. Itu gadis bijaksana. Kalau gadis bodoh tidak mengenal, pintu ditutup. Kebinasaan untuk selamanya.
Gadis bijaksana adalah gereja Tuhan yang berjaga-jaga. Yang dijaga ini minyak persediaan. Sehingga memiliki minyak persediaan. Sama dengan pelita tetap menyala. Sama dengan mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Karena pelitanya menyala terang. Bisa gak mengenal orang, dikenal oleh orang. Sehingga mengenal sama dengan mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Hasilnya yaitu mengalami pintu perjamuan kawin yang terbuka. Karena sudah mengenal, saling mengenal, tidak ragu-ragu buka pintu. Biar datang tengah malam, biar kapanpun datang, kalau saling mengenal, pintu dibuka. Mengalami hasilnya menghadapi pintu perjamuan kawin yang terbuka. Artinya masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Ya, masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Wahyu 19 ayat 9 itu saat kedatangan Yesus kedua kali terjadi pertemuan di udara. Ini pesta nikah anak domba Allah. Pertemuan di udara antara Yesus mempelai pria dengan kita semua mempelai wanitanya. Gadis bijaksana. Mari Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Ya, terus katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Iya, sesudah itu masuk Fatsal 20 itu kerajaan 1000 tahun. Masuk pintu kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang. Sesudah itu Wahyu 21-22 masuk pintu Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kerajaan surga yang kekal. Ini gadis bijaksana, berjaga-jaga, minyaknya punya minyak persediaan, pelitanya tetap menyala, terang, bisa mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Pintu dibuka, pintu perjamuan kawin anak domba saat Yesus datang. Sesudah itu pintu Firdaus terbuka. Sesudah itu pintu surga terbuka. Selama-lamanya bersama Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Pelita tetap menyala. Sehingga dikenal, mengenal dan dikenal. Bagaimana kita bisa mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Jawabannya Injil Yohanes 10 ayat 14. Kita maju satu langkah. Kemarin dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Sekarang dalam Yohanes 10 ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 10. Bagaimana kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Pelita tetap menyala. Ada minyak persediaan. Pelita menyala. Itu orang yang mengenal Tuhan. Dikenal oleh Tuhan. Pintu terbuka bagi dia. Pintu-pintu. Apalagi pintu di dunia. Pintu Firdaus terbuka, pintu surga saya percaya, pintu di dunia pun terbuka bagi dia. Saudara, ini bagaimana kita bisa mengenal dan dikenal Tuhan. Pelita tetap menyala. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Saling mengenal. Ini dalam sistem penggembalaan. Tidak ada sistem lain. Saudara, jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan? Lewat sistem penggembalaan. Jadi gereja Tuhan itu sistem penggembalaan. Bukan sistem manajemen perusahaan. So, ya tinggal atur siapa yang khotbah. Sini, wah itu manajemen perusahaan. Nggak mengenal Tuhan dan nggak dikenal oleh Tuhan itu. So, ya. Tapi jelas ini, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Ini jelas. Jadi kita bisa mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan lewat sistem penggembalaan. Lewat sistem penggembalaan. Ya, gereja Tuhan itu adalah sistem penggembalaan. Bukan sistem manajemen perusahaan. Ya. Seorang gembala tinggal atur keuangan, panggil orang sini khotbah, berapa dibayar. Wah, bahaya itu. Itu bukan gembala. Orang upahan, bukan gembala baik. Orang upahan. Orang upahan. Di Yohanes 10 itu ada orang upahan di atasnya itu ya. Sedangkan ayat 12, seorang upahan. Ya, yang bukan gembala. Saya heran juga ada istilah gembala upahan.
Di sini seorang, bukan gembala, seorang upahan, ya, bukan gembala itu. Seorang upahan itu manajemen atau sistem kerajaan mungkin. Ya, bukan sistem kerajaan juga diktator, bukan itu. Harus, bukan. Tapi sistem penggembalaan. Itu kita mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Akulah gembala yang baik. Ya, Yesus duluan ini. Bukan, ayo kamu tergembala. Akulah gembala yang baik. Nah, rekan gembala, mari kalau domba mau tergembala, kita dulu yang tergembala. Akulah gembala yang baik dulu. Baru domba-domba ikut. Nah, itu sistem penggembala. Ya, jadi jika Yesus tampil sebagai gembala yang baik, maka kita harus tampil sebagai domba yang baik. Nah, jika Yesus tampil sebagai gembala yang baik, maksudnya supaya kita tampil sebagai domba yang baik. Yaitu domba-domba yang tergembala pada firman pengajaran yang benar. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Tidak sembarang. Ya, di Yohanes 15, ya, itulah carang melekat pada pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang baik. Akulah gembala yang baik. Akulah pokok anggur yang benar. Kita tergembala pada firman pengajaran yang benar. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Ini kalau saudara ditanya, mau tergembala di mana? Bukan lihat gerejanya, bukan lihat orangnya, itu bapak saya, itu om saya, bukan. Tergembala pada pokok anggur yang benar. Firman pengajaran yang benar. Itu gembala baik. Kita domba-domba yang baik. Oke ya? Semoga kita bisa mengerti ini. Jika kita tampil sebagai domba yang baik, nah, perhatikan. Jika kita tampil sebagai domba yang baik, tergembala dengan baik, maka Yesus akan tampil sebagai gembala yang baik untuk melakukan tugas-tugasnya. Oh, enak sekali. Tadi Yesus tampil dulu sebagai gembala yang baik. Maksudnya supaya kita meneladan, kita tampil sebagai domba yang baik, yaitu tergembala pada firman pengajaran benar, tergembala seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Nah, sesudah kita tampil sebagai domba yang baik, maka Tuhan tampil sebagai gembala yang baik untuk melakukan tugas-tugasnya kepada kita. Nah, kita tinggal nunggu Tuhan yang melakukan tugas-tugasnya. Saya ulangi, jika kita tampil sebagai gembala yang baik, sebagai domba yang baik, maka Yesus sebagai gembala yang baik akan melakukan tugas-tugasnya. Nah, ini hubungan timbal balik. Mari, tadi Yesus tampil dulu sebagai gembala baik. Maksudnya meneladan supaya kita tampil sebagai domba yang baik, tergembala sungguh-sungguh. Sesudah kita jadi domba yang baik, maka Yesus akan melakukan tugas-tugasnya sebagai gembala yang baik. Kita lihat sekarang tugas gembala yang baik. Nah, ini yang akan kita terima. Ayo, jangan beredar-edar. Jangan beredar-edar. Sungguh-sungguh tergembala dengan baik. Jangan lihat orang itu, orang tua, orang. Jangan. Lihat pengajaran, lihat Yesus. Lihat pokok anggur yang benar. Jangan lihat siapapun. Saudara, mari sungguh-sungguh. Mari. Harus ada ketetapan. Di Ciawi, aku betul-betul pilihan hari-hari ini. Pilihan hari-hari ini. Pemisahan hari-hari ini. Kita masuk golongan domba yang baik atau tidak. Pemisahan nanti. Terjadi pemisahan. Satu rumah, satu tempat tidur terpisah. Kalau satu bijaksana, tergembala dengan baik. Satu bodoh, beredar-edar, tidak tergembala. Betul-betul terpisah. Betul-betul. Sekarang itu sudah terpisah. Ya, sudah hubungan kurang baik, bisa terpisah. Nanti kalau Tuhan datang terpisah selama-lamanya. Sungguh-sungguh hari ini. Tugas gembala yang baik. Nomor 1. Yohanes 10 ayat 3. Ayat 3 mulai. Untuk dia penjaga membuka pintu. Ya. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya. Ya. Masing-masing menurut namanya. Ya. Dan menuntunnya keluar. 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Ya. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Iya. Karena mereka mengenal suaranya. Nah, ini patokan kita suara gembala.
Bukan siapa gembala itu, orangnya siapa. Suara gembala itu firman penggembala.